Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Gede Agus Dharma Putra, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bangli. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi kontekstual pada modul 1.2. Demonstrasi kontekstual pada modul 1.2 membahas tentang nilai dan peran guru penggerak. Ada 5 nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak untuk dapat menjalankan peran secara optimal sebagai guru penggerak. Pertama, berpihak pada murid. Pendidikan yang sepenuhnya berpusat pada murid dan menciptakan merdeka dalam belajar. Yang kedua, mandiri, memahami diri dan situasi serta selalu memberdayakan diri. Yang ketiga, reflektif. Guru harus selalu mengevaluasi pengalaman yang dialami, mengubahnya menjadi tindakan yang lebih baik. Yang keempat, inovatif. Memunculkan gagasan baru yang efektif dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah kolaboratif, memiliki daya sanding dalam pemecahan masalah. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana tindakan saya setelah lulus menjadi seorang guru penggerak di beberapa tahun ke depan? Adapun gambaran diri saya setelah menjadi seorang guru penggerak adalah berpihak pada murid, menumbuhkan semangat diri dalam mengembangkan segala kodrat yang dimiliki oleh murid, melihat lebih dalam tentang pendidikan anak, tidak terfokus pada kendala yang dialami anak, namun berfokus kenapa kendala itu muncul. Artinya, mengutamakan kebutuhan anak untuk dapat berdaya guna, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan pada murid. Memberikan kesempatan yang luas murid untuk memilih gaya belajar yang disukai. Mengutamakan kepentingan murid dan memastikan segala haknya terpenuhi, serta menjadi pendidik yang tulus tanpa mengharapkan suatu balasan dari anak. Aktivitas yang dilakukan mencerminkan nilai yang berpihak pada murid adalah yang pertama, menumbuh kembangkan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Menumbuhkannya dengan keteladanan, dilakukan setiap hari di depan sekolah, mengajak siswa mengucapkan salam setiap pagi dan saat bertemu di halaman sekolah, serta menanamkan 4 dasar etika yang positif, yaitu meminta maaf saat melakukan kesalahan, berterima kasih saat dibantu, permisi saat mau mendahului jalan, masuk atau keluar ruangan, dan meminta tolong saat membutuhkan bantuan. Yang kedua, mengoptimalkan layanan BK, memberikan layanan BK terhadap seluruh anak, bukan hanya anak yang tindakannya belum baik, melainkan anak yang sudah menunjukkan potensi yang baik, perlu diberikan layanan bimbingan. Layanan yang diberikan merupakan layanan pribadi, melalui konseling bagi anak yang mengalami kendala dalam perkembangan hidupnya, dalam menyelesaikan masalah, layanan belajar, menyelesaikan masalah anak dalam bidang belajar, layanan sosial, menyelesaikan masalah anak dalam melakukan interaksi sosial, dan layanan karir, memberikan gambaran karir ke depannya sehingga anak dapat memilih karir sesuai dengan minat dan bakatnya. Ketiga, menyalurkan minat bakat dan kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan hanyalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak. Dalam hal ini, melakukan koordinasi dengan waka kesiswaan agar dalam berbagai kegiatan sekolah melibatkan anak-anak dan memberikan kebebasan pada anak-anak untuk memilih kegiatan yang ingin anak-anak lakukan sesuai dengan minat, bakat, ataupun sesuai dengan kegemarannya, menciptakan diferensiasi dalam proses pembelajaran anak. Yang keempat, melakukan pemilihan sampah sebagai langkah kematangan sosial dan emosional anak, membuat petunjuk teknis pemilahan sampah, membimbing anak dalam melakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenis sampah pada tong yang telah disediakan. Pemilahan dilakukan pada akhir pulang sekolah setiap hari sampai yang dipilah dapat dikirim ke bank sampah dan didaur ulang dijadikan berbagai kerajinan tangan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap sampah dan lingkungan serta berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam membantu pemilahan. Yang terakhir, menghargai hak anak dan menuntun kewajibannya.
memberikan pendidikan yang layak kepada anak. Pada bulan Oktober tahun lalu, ada beberapa anak yang menyampaikan keluh kesahnya. Ia menyampaikan bahwa istirahat terlalu siang dan hal ini dirasakan oleh banyak anak. Hal ini ditegaskan lagi setelah melakukan wawancara kembali pada beberapa anak. Menindaklanjuti permasalahan itu, saya melakukan kolaborasi dengan Wakasek dan Kasek untuk memohon memenuhi hak-hak anak. Selanjutnya, jam istirahat dirubah menjadi lebih pagi setelah melakukan kolaborasi. Hal yang seperti ini perlu dilanjutkan untuk melihat atau merasakan setiap inspirasi dari anak dengan mempertimbangkan tatanan norma. Nilai mandiri. Untuk membawa perubahan yang positif, perlu melakukan perubahan yang menyeluruh dalam diri terlebih dahulu. Perubahan untuk terus melakukan pengembangan diri agar dapat mempengaruhi secara positif pemikiran dan tindakan murid. Secara sadar melakukan pengembangan diri tanpa menunggu undangan dari pihak lain. Berani dalam mengambil tanggung jawab untuk membuat perubahan yang baik. Aktivitas yang dilakukan mencerminkan nilai mandiri adalah merancang dan melaksanakan program BK secara mandiri sesuai dengan kebutuhan murid. Proses pembuatan program dilaksanakan dengan memberikan kuesioner dan atau wawancara kepada anak untuk mengetahui kebutuhan anak di sekolah. Yang kedua, mengikuti pengembangan diri secara mandiri. Pengembangan diri dilakukan dengan mengikuti workshop, diklat, seminar, mengikuti platform pengembangan diri untuk guru, dan yang lainnya. Yang ketiga, melakukan kegiatan literasi dengan membaca buku untuk menambah pengetahuan. Karena untuk menggerakkan orang lain membutuhkan banyak pengetahuan atau ilmu, yaitu ilmu hidup batin atau psikologis, ilmu hidup jasmani atau fisiologis, ilmu kesopanan atau etika, ilmu keindahan atau estetika, dan ilmu pendidikan atau pedagogis. Nilai reflektif. Reflektif bukan hanya sebagai tugas dalam menyelesaikan suatu materi, namun lebih dari itu, refleksi hendaknya kita jadikan kebutuhan dan kebiasaan dalam memaknai pengalaman yang dialami. Sebagai proses menuntun untuk mencapai profil pelajar Pancasila, begitu juga dalam menuntun anak nantinya. Nilai reflektif merupakan usaha dalam meningkatkan kualitas diri melalui evaluasi dalam setiap tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, reflektif hendaknya tidak hanya sampai dalam perencanaan saja, namun menatanya sebagai tindakan yang nyata. Aktivitas yang dilakukan mencerminkan nilai reflektif. Yang pertama, mencatat setiap pengalaman dan rencana perbaikan. Mencatat setiap kekurangan dalam melakukan proses pembelajaran atau kegiatan tertentu. Lalu, melakukan evaluasi dan mencatat rencana perbaikan agar proses pembelajaran menjadi lebih baik. Melakukan pencatatan sebagai kebiasaan untuk melakukan tindakan reflektif secara mandiri untuk mendorong perubahan yang lebih positif. Kedua, refleksi proses layanan BK dari murid melalui Google Form. Setelah memberikan layanan, menjadi kebiasaan untuk memberikan form refleksi pada murid dalam menilai proses layanan BK. Melakukan rencana perbaikan berdasarkan refleksi dari murid dan langkah perbaikan pada layanan selanjutnya. Ketiga, meminta rekan guru memberikan masukan terhadap rencana layanan BK, memberikan guru lain melihat rencana layanan BK yang akan diberikan pada murid, lalu memberikan masukan terhadap rencana layanan tersebut. Mencatat masukan yang diberikan oleh rekan guru, baik dari rencana, metode layanan, tujuan layanan, proses kegiatan layanan, dan yang lainnya, yang selanjutnya dilakukan perbaikan untuk memberikan layanan yang optimal. Nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif telah membantu saya dalam menyelesaikan banyak persoalan, serta membantu siswa mencapai tujuan belajar dan perkembangannya. Kolaborasi akan mengajarkan kita menghargai kekuatan yang dimiliki oleh orang lain untuk saling mengisi dan saling melengkapi, sehingga akan timbul daya sanding. Ketergantungan yang positif antar beberapa belah pihak dalam mencapai tujuan pembelajaran.
Aktivitas yang dilakukan mencerminkan nilai kolaboratif. Pertama, melakukan kolaborasi dengan murid mengenai pelaksanaan kegiatan kesiswaan. Kolaborasi dilakukan pada berbagai kondisi, untuk kegiatan tengah semester, jeda akhir semester, hari ulang tahun sekolah, dan yang lainnya. Berbagi pendapat tentang berbagai pemikiran inovatif murid yang dapat dilaksanakan dalam kegiatan tersebut. Kedua, kolaborasi dengan guru mengenai proses pembelajaran. Kolaborasi dilakukan dalam berbagai hal pada proses pembelajaran, mengenai siswa yang jarang sekolah, permasalahan pembelajaran di kelas, rencana layanan, metode layanan, dan yang lainnya. Tentu, kolaborasi ini untuk mencapai tujuan pembelajaran dan menciptakan kebahagiaan bagi anak. Ketiga, kolaborasi bersama orang tua murid. Melakukan kolaborasi dengan orang tua untuk mengetahui keadaan sosiokultural anak di rumah. Selanjutnya, mencari informasi sudut pandang orang tua terhadap anaknya. Juga mencari solusi bersama dalam meningkatkan pembelajaran anak di sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kolaborasi dengan orang tua juga dimaksudkan untuk menyamakan persepsi mengenai sistem yang berjalan di sekolah sehingga tidak menjadi miskonsepsi ataupun paling buruk menjadi benih pertentangan. Keempat, berkolaborasi dengan bank sampah. Sekolah mulai mengawali melakukan kolaborasi dengan bank sampah untuk mengatasi masalah sampah di sekolah, yang menghasilkan kegiatan aksi pemilahan sampah di sekolah. Kolaborasi ini ikut saya lakukan bersama pembina OSIS dan Wakasek kesiswaan. Kelima, kolaborasi bersama universitas mengenai lanjutan karir murid. Kolaborasi dicerminkan dengan MOU dengan berbagai kampus, yayasan, dan bimbingan belajar. Kolaborasi yang dilakukan adalah dengan bersama memberikan informasi di sekolah mengenai pengetahuan kehidupan kampus, proses pendaftaran, beasiswa yang ada di kampus. Dengan hal ini, murid mendapat gambaran yang real mengenai lanjutan karir dan pemilihan karir ke depan. Nilai inovatif. Kita harus memiliki sudut pandang yang luas dalam menyikapi perubahan zaman yang semakin pesat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan ada dua kodrat yang perlu dituntun, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zaman yang tidak dapat ditebak menuntut guru untuk menciptakan karya atau gagasan yang tepat guna, yang dapat berguna bagi diri sendiri dan orang lain dalam mempermudah mencapai suatu tujuan tertentu, khususnya tujuan pembelajaran. Untuk memunculkan gagasan yang tepat guna diperlukan perspektif yang kompleks, menyesuaikan gaya lama ke alternatif gaya yang lebih sesuai dengan perubahan zaman. Aktivitas yang dilakukan mencerminkan nilai inovatif. Pertama, membuat video pembelajaran menggunakan platform edit video, lalu menguploadnya di YouTube. Pembuatan video ini untuk memfasilitasi anak agar dapat dengan mudah memahami suatu materi tertentu. Dengan video pembelajaran yang ada teks narasi, audio, dan gambar akan mewakili gaya belajar anak yang berbeda-beda. Kedua, memanfaatkan Canva dalam membuat karya inovatif. Menggunakan Canva untuk membuat sarana pembelajaran berupa gambar, poster, mind mapping, pamflet, infografis, dan yang lain untuk menimbulkan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Ketiga, bertahap penerapan e-data murid untuk dukungan sistem di BK. Penerapan ini sudah dilakukan di BK dalam membuat data elektronik untuk murid yang berisi biodata lengkap murid sehingga dapat diakses dengan mudah melalui internet. Juga melakukan e-tracer study sehingga anak lebih mudah dalam mengakses penelusuran alumni sehingga saat ingin melanjutkan karir mendapatkan referensi karir yang lebih beragam melalui tracer study. Terima kasih semua, tetaplah bergerak dan menggerakkan Guru Indonesia.